لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Kita sampai pada bab ma yaqulu iza arada an-nauma wattaja'a ala firashihi. Jadi bab tentang ucapan atau perkara zikir apa saja yang mestinya kita ucapkan ketika kita ingin mendatangi tempat tidur, yakni ingin tidur. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Al-ayah. Di dalam bab ini Imam Nawawi menukilkan satu ayat dari Al-Qur'an yang berbunyi, sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi, pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian antara malam dan siang, la ayatil liulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ulul albab itu siapa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang-orang yang mereka itu senantiasa berzikir, terus menerus berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, qiyaman, dalam keadaan mereka berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan mereka duduk, wa 'ala junubihim, bahkan dalam keadaan mereka ada pada pembaringan di tempat tidurnya. Mereka adalah ulul albab karena mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Selanjutnya Nabi SAW sebagaimana dituliskan, warwaina fi sahihil Bukhari, kami riwayatkan di dalam sahih Al-Bukhari rahimahullah, min riwayati Huzaifah, riwayat dari Huzaifah, wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma, dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana iza awa ila firashihi, ketika hendak mendatangi tempat tidurnya, ketika hendak tidur, qala, berkata Nabi, bismikallahumma ahya wa amut. Ini merupakan zikir yang dibaca Nabi ketika akan tidur. Kemudian dalam sabdanya yang lain, warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, diriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu li Fatimah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yakni kepada Imam Ali karramallahu wajhah, wa li Fatimah radhiyallahu anhuma, dan kepada Fatimah radhiyallahu anhuma, putri beliau, iza awaituma ila firashikuma, apabila kalian berdua hendak tidur, au iza akhastuma madhaji'akuma, atau ketika meletakkan punggung pada saat tidur, fakabbiru salasan wa salasina, maka bertakbirlah 33 kali, wasabbiha salasan wa salasina, dan bertasbihlah sebanyak 33 kali, wahmada salasan wa salasina, dan bertahmid, membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali.
Qala Aliun, berkata Ali, fama taraktuhu munzu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku pernah meninggalkan, maksudnya meninggalkan amalan ini, membacanya ketika akan tidur, sejak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila lahu, dikatakan kepadanya, kepada Imam Ali, wala lailata Siffin, juga pada malam Siffin. Artinya malam Siffin adalah malam ketika keesokan harinya terjadi peperangan. Bahkan di malam peperangan itu pun berkata Imam Ali, qala wala lailata Siffin, meskipun pada malam Siffin. Artinya meskipun di malam-malam yang genting terjadi peperangan di dalamnya, Imam Ali ini mengamalkan ajaran daripada Nabi, mengucapkan zikir ini sebelum tidur, tetap dibaca dan tidak pernah ditinggalkan. Demikian pentingnya doa sebelum tidur. Kemudian dilanjutkan dalam hadis yang lain, warwaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza awa ahadukum ila firashihi, apabila salah satu di antara kalian akan mendatangi tempat tidurnya, maksudnya ingin tidur, falyanfut firashahu bidakhilati izarihi, maka hendaklah ia mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya, maksudnya membersihkan tempat tidurnya dengan alat yang bisa dipakai untuk membersihkan. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi, sungguh kamu tidak tahu apa yang telah terjatuh di atas tempat tidur itu, apakah ada kotoran ataukah ada sesuatu yang membahayakan diri yang jatuh di tempat tidur itu. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengibaskan kain, membersihkan tempat tidur terlebih dahulu. Summa yaqulu, kemudian setelah membersihkan tempat tidur itu, kemudian berdoa, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu, in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi sholihin. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah, dengan keagungan-Mu lah Tuhanku, aku meletakkan punggungku ini, dan atas keagungan-Mu juga aku terbangun. Jika Engkau menahan jiwaku, yakni maksudnya mewafatkan kita dalam keadaan tertidur, farhamha, maka ya Allah rahmatilah jiwaku atau ruhku. Wa in arsaltaha, dan jika Engkau melepaskannya, maksudnya memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk terbangun. Fahfazha bima tahfazu bihi sholihin, maka ya Allah lindungilah, jagalah jiwaku itu atau jagalah aku, bima tahfazu bihi sholihin, sebagaimana Engkau telah memberikan penjagaan-Mu terhadap orang-orang yang soleh. Nah, yanfudu thalatha marratin, dalam riwayat yang lain dinyatakan membersihkan atau mengibaskan kain itu sebanyak tiga kali. Nah, itu salah satu bagian daripada rangkaian ataupun adab-adab yang dilaksanakan sebelum tidur. Kemudian dilanjutkan, waraina fi sahihain, kami riwayatkan dalam kitab sahih yang dua, yakni Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha madja'ahu, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi tempat tidurnya, nafatha fi yadayhi, meniupkan pada kedua tangannya, wa qara'a al-mu'awwizat,
dan membaca muawwizat, maksudnya ayat-ayat untuk perlindungan. Wa masaha bihima jasadahu, kemudian setelah itu mengusapkan kedua tangan itu pada badannya. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu zalika salasa marratin. Jadi Nabi SAW ketika akan tidur menjamakkan, mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya dengan tiupan yang lembut, lalu membacakan pada kedua telapak tangan itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian mengusapkan kedua tangannya itu pada seluruh tubuhnya, dimulai dari bagian yang paling atas yakni kepala, kemudian wajah, kemudian badan dan seluruh bagian yang bisa dijangkau oleh tangan. Demikian Nabi SAW melakukan itu sebanyak 3 kali. Jadi pertama kali tangan digabungkan, kemudian ditiup dengan tiupan yang lembut. Setelah ditiup, lalu dibacakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian diusapkan pada seluruh tubuh, dimulai dari bagian atas, bagian kepala. Di dalam kitab Futuh Ar-Rabbaniyat, Syarah Al-Azkar An-Nawawiyah, dinyatakan cara mengusapkan kedua tangan dimulai dari atas itu maksudnya dimulai dari wajah, sebagaimana kaifiat daripada mandi yang disunnahkan itu dimulai dari wajah, yakni ketika kita mandi wajib, mandi junub, maka diawali dengan berwudu, dan berwudu itu dimulai daripada membasuh wajah. Maka kata penulis dari kitab Futuhar Rabbaniyah menjelaskan caranya adalah dengan mengusapkan wajah terlebih dahulu, lalu kemudian kepala, dilanjutkan dengan bagian badan, bagian depan, kemudian bagian belakang, serta seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Demikian itu dilakukan oleh Nabi SAW ke setiap malam, kullailatin, setiap akan mendatangi tempat tidur. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.